Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 metodologi penelitian yang beranggotakan saya sendiri Abdul Hamid dan rekan saya yang bernama Ade Irma Oktaviana. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama pengumpulan data sekunder dan primer. Yang kedua, kontrak pengumpulan data. Di sini ada 3 poin, yaitu komponen pengukuran, proses pengukuran, dan skala pengukuran. Dan yang terakhir yaitu menyusun kuesioner dan desain instrumen. Baik, di sini saya yang akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dapat dirangkum menjadi 2, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer adalah data mentah yang baru pertama kali dikumpulkan, dan sedangkan data sekunder adalah data yang sudah pernah dikumpulkan, diuji, dan dipublikasikan. Metode pengumpulan data didasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan, rencana, dan desain penelitian. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Metode yang paling umum digunakan adalah mencari informasi dari sumber literatur yang telah diterbitkan, survei, wawancara, observasi, eksperimen, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberi contoh beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder, yaitu yang pertama, mengumpulkan data dengan metode survei dan membaca sumber literasi. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dengan metode wawancara dan observasi. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui dokumen dan catatan. Yang keempat yaitu mengumpulkan data melalui eksperimen. Yang terakhir, belajar mengelola data. Dan materi selanjutnya yaitu kontrak pengumpulan data. Di sini ada 3 poin, yaitu komponen pengukuran, proses pengukuran, dan skala pengukuran. Poin yang pertama adalah komponen pengukuran. Adapun beberapa poin komponen yang dibutuhkan dalam setiap pengukuran. Di sini ada 3 poin, yaitu kejadian empiris, penggunaan angka, penggunaan aturan pemetaan. Yang pertama, kejadian empiris. Kejadian empiris merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, individu, atau kelompok yang diamati dan mengandung arti bahwa setiap orang dapat menangkap atau setidaknya menyimpulkan bahwa suatu objek, individu, atau kelompok mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang kedua, penggunaan angka. Komponen ini digunakan untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian peneliti. Spesifikasi tingkat pengukuran kemudian diberikan dengan memberi arti bagi angka tersebut. Yang ketiga, sejumlah aturan pemetaan. Komponen ini merupakan pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Aturan-aturan ini menggambarkan dengan ciri-ciri apa yang kita ukur. Dan materi selanjutnya yaitu proses pengukuran. Proses pengukuran dapat digambarkan sebagai sederet tahap yang saling berkaitan yang dimulai dari yang pertama yaitu mengisolasi kejadian empiris. Kejadian empiris dirangkum dalam bentuk konsep atau konstruksi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Konsep di sini adalah abstrak ide yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Yang kedua, mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional. Definisi konstitutif mendefinisikan konsep dengan konsep lain sehingga melandasi konsep kepentingan. Begitu definisi konstitutif telah ditetapkan, maka definisi operasional harus dinyatakan karena definisi operasional akan merefleksikan dengan tepat esensi definisi konstitutif. Definisi operasional memperinci aturan pemetaan dan alat
di mana variabel akan diukur dalam kenyataan. Definisi ini menyatakan prosedur yang harus diikuti oleh peneliti dalam memberi angka terhadap konsep yang diukur. Yang ketiga yaitu mengembangkan skala pengukuran. Setelah definisi dinyatakan dengan tepat, pemberian angka dapat dilakukan. Tujuan utamanya adalah agar sifat-sifat angka tersebut seiring dengan sifat-sifat kejadian yang ingin diukur. Edukasi ini dicapai oleh peneliti dengan memahami betul hakikat kejadian empiris yang diukur dan menerjemahkan pengetahuan ini dalam pemilihan dan penyusunan skala pengukuran yang mencerminkan sifat-sifat yang sama. Skala pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk memberi angka terhadap objek atau kejadian empiris. Yang keempat adalah mengevaluasi skala berdasarkan reliabilitas dan validalitas. Yang terakhir yaitu penggunaan skala. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade Irma Oktaviana. Selanjutnya yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantifikasikan data dari pengukuran suatu variabel. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data sangat berpengaruh terhadap pemilihan model atau alat uji statistik. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak tepat atau relevan. Pengukuran yang baik harus mempunyai sifat isomorfisme dengan realitas. Artinya bahwa terdapat kesamaan yang dekat antara realitas yang diteliti dengan nilai yang diperoleh dari pengukuran. Oleh karena itu, suatu instrumen pengukur dipandang baik apabila hasilnya dapat merefleksikan secara tepat realitas dari fenomena yang hendak diukur. Pada dasarnya, skala pengukuran dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dengan menentukan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Terdapat 4 skala pengukuran yang biasanya digunakan, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Materi selanjutnya yaitu menyusun kuesioner. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara tertulis. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden. Dalam menyiapkan kuesioner, maka diperlukan urutan-urutan pembuatannya secara sistematik dan baik. Beberapa step atau langkah dalam pembuatan kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam perencanaan harus sudah ditentukan informasi atau data apa yang diperlukan dan dari mana sumber data tersebut akan diperoleh. Yang kedua, informasi atau data yang ingin diperoleh dari sumber tersebut harus didaftar mulai dari data pokok yang diperlukan dan seterusnya. Umumnya, tidak semua data atau informasi yang didaftar akhirnya benar-benar diperlukan. Oleh sebab itu, data atau informasi yang tidak penting perlu dihilangkan. Hal tersebut harus didasarkan pada kerangka pemikiran semula. Model atau kerangka dasar pemikiran akan mengarahkan pemikiran kita ke arah hipotesis. Berdasarkan model atau hipotesis kita akan dapat menentukan data apa yang kita gunakan atau perlu kita tanyakan. Yang ketiga, kita mencoba menempatkan diri kita dalam posisi orang yang akan memberikan jawaban tersebut. Apakah dalam posisi tersebut kita mampu memberikan informasi, hal-hal apa yang kiranya dapat atau sulit untuk dijawab. Yang keempat adalah menentukan urutan topik. Topik mana yang paling baik sebagai pembuka wawancara dan mana yang baik sebagai penutup. Langkah yang kelima yaitu topik-topik atau item-item perlu diurutkan terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita tentukan tipe pertanyaan apa yang harus kita gunakan untuk memperoleh informasi yang kita kehendaki. Apakah itu multiple choice, free response, checklist, dan lainnya. Yang keenam, setelah menentukan kira-kira pertanyaan apa yang akan digunakan,
Barulah kita tuliskan susunan kata-kata untuk tiap pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini harus ditulis dengan jelas agar mudah diketahui apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari satu halaman atau lebih, serta hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Penulisan pertanyaan ini biasanya diperbaiki berkali-kali agar baik susunan kata-katanya maupun urutan pertanyaan dan benar-benar telah sesuai dengan tujuan. Yang ketujuh, setelah penulisan pertanyaan selesai, kemudian tentukan formatnya. Sediakan ruangan yang cukup untuk jawabannya. Kalau ada pertanyaan multiple choice ataupun checklist, harus sudah disiapkan kemungkinan jawaban-jawabannya. Yang kedelapan, format kuesioner sudah selesai termasuk di dalamnya pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dan jawaban yang diperlukan. Tetapi, kemungkinan masih terdapat kesalahan dalam penulisan kata-katanya maupun susunannya. Oleh karena itu, kita setelah format tersebut selesai, kita teliti kembali dan kalau perlu kita perbaiki lagi. Langkah ke-9, jika sudah yakin semuanya benar dan sesuai dengan yang kita maksud, kemudian tempatkan kembali diri kita sebagai responden. Dapatkah kita menjawab semua pertanyaan tersebut dan hitunglah waktu yang diperlukan. Apabila ternyata waktu yang diperlukan terlalu lama, perlu dipikirkan kembali apakah ada hal atau pertanyaan yang dapat dihilangkan. Langkah selanjutnya adalah menempatkan diri kita sebagai interviewer. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah baik dan mudah ditanyakan? Apakah bahasanya wajar? Serta apakah mudah dibaca dan mudah untuk menuliskan jawabannya? Yang ke-11, agar kuesioner lebih baik lagi, perlu dimintakan pendapat atau saran dari pihak yang banyak mengetahui tentang topik atau masalah yang hendak kita survei atau teliti. Dan langkah yang terakhir, kuesioner kemudian diuji coba di lapangan dengan beberapa responden untuk mengetahui apakah mudah digunakan di lapangan atau tidak. Uji coba ini penting untuk penyempurnaan. Materi selanjutnya yaitu desain instrumen. Proses penyusunan desain instrumen pada dasarnya adalah suatu seni. Namun demikian, dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam desain instrumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutan skala dan layout penyajian serta organisasi instrumen pengumpulan data amat menentukan dalam sukses atau tidaknya penelitian. Isu sentral pada tahap ini adalah urutan skala dan penyajian alat pengukuran dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti. Yang kedua, pretest dan perbaikan setelah instrumen disusun dalam bentuk draft, maka pretest sebaiknya dilakukan pada sejumlah responden. Pretest seringkali dapat mengidentifikasikan masalah-masalah dalam penyusunan kata-kata, format kuesioner, dan lain-lain yang amat berpengaruh terhadap validitas penemuan dari penelitian tersebut. Bila masalah-masalah tersebut ditemui, peneliti dapat membuat perubahan-perubahan seperlunya agar dapat memperoleh data dengan kualitas yang tinggi. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.